Saya ingin menjelaskan tentang peranan kami Bakti Taskin terhadap eh, Indonesia ya. Baik, saya sebelumnya akan ceritakan dulu mengenai BP Taskin sebagai pengantar. Itu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ya. Nah, kami itu ada di berkoordinasi dengan mereka ya. Sekarang mari kita lihat apa itu BP Taskin. Ya. Ini BP Taskin itu singkatan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ya di Wikipedia ya. Jadi BP Taskin itu lembaga non struktural, jadi bukan bentuk kementerian seperti kementerian ya, gitu ya. Kemudian tugas dan fungsinya, nah ini berdasarkan peraturan presiden, jadi ada perpresnya ini ya, BP Taskin itu. Nah, bertugas yang seperti ini, menyelenggarakan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu, begitu ya. Ini fungsinya, jadi Anda bisa langsung ke ini pergi melihat saja nanti secara detail di Wikipedia saja ya, BP Taskin. Nah, kemudian ini dalam konteks bidang saya itu adanya bicaranya itu dengan Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan. Dalam konteks bidang saya ya, maksud saya bidangnya lebih banyak ke engineering dan teknologi gitu ya. Itu saya pikir yang paling cocoknya di sini, di yang 4 ya. Nah, kemudian BP Taskin ini ya. Nah, ini katanya lembaganya sebelumnya ya. Gitu. Nah, kemudian ini Anda sekalian tahu siapa kepalanya. Ini kepala badannya itu Pak Budiman Sujatmiko. Nah, ya. Pak Budiman Sujatmiko yang sebagian Anda barangkali tahu bahwa beliau adalah aktivis ya. Nah, saya kembali lagi ke sini ke skema ini atau grafik ini. Nah, Bakti Taskin itu kami ini rekan-rekan atau sekelompok orang-orang yang ingin membantu ya visi dan misinya Bakti Taskin, BP Taskin ya, atau visi dan misinya Pak Budiman ya gitu. Nah, kami membentuk sebuah organisasi non laba namanya Bakti Taskin. Nah, perlu diketahui Bakti Taskin kemudian di bawahnya itu ada 9 ekosistem ya. Ada 9 ekosistem. Nah, saya harus jelaskan di sini. Bakti Taskinnya sendiri organisasi itu organisasi non profit. Ya, artinya tidak mencari uang, kami membantu bagaimana itu ya. Tetapi di dalam ekosistemnya ini ya, itu memang ini para pelaku usaha. Jadi intinya sebenarnya sederhana saja. Selalu saja ada dua ya, idealisme dan kemudian pragmatis. Idealisme kami adalah ingin membantu supaya percepatan pengentasan kemiskinan, idealisme, dan kami membentuk sebuah organisasi namanya Bakti Taskin ya. Ada ada legalnya ya. Nah, kemudian di dalam Bakti Taskin itu ada ekosistem atau para pebisnis lah saya boleh bilang ya, para pelaku bisnisnya ya. Dua sisinya. Nah, ada dari sektor pangan, sektor energi, terus ini ada 9 sektor ya. Banyak sekali. Nah, saya sendiri itu adanya di sektor digital dan teknologi informasi karena kebetulan saya adalah praktisi. Ya, nanti praktisi teknologi informasi. Jadi saya adanya di sini, ya. Dan kemudian ini ada sektor-sektor yang lain. Dan kami berkolaborasi, ya, begitu ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang struktur organisasi Bakti Taskin ini. Nah, mari kita lihat sini. Bakti Taskin. Kita lihat. Nah, ini adalah susunan pengurusnya gitu ya. Susunan pengurusnya. Ya, anggotanya nih gitu ya, dewan pembinanya, dewan. Nah, di sini ya. Kemudian ini dewan pengurus ya. Ini dewan pengurusnya. Ini yang nah, kami kantornya atau markasnya itu kami ada di Jimmy Handu Foundation, jadi di Bogor sana, di Kabupaten Bogor ya.
Kami ada di sana. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa yang ke-9 itu ada di kedeputian ini. Jadi 9 itu. Nah, saya sendiri adanya di sini ya. Dan saya sebagai wakil ketua. Sedangkan ketuanya sendiri ini ada di Bali gitu ya. Kami tersebar di mana-mana. Ini wakil ketuanya gitu ya. Nah, deputi 3 ini kemudian secara ininya organisasi ininya ada di ketua 4. Maaf, bukan. Nah, ini bidang komunikasi informasi ketua 6 ya. Nah, ini ketua 6. Nah, Pak Setio ini dengan jejaringnya namanya HDMI, Himpunan Desa Mandiri ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah koordinator wilayahnya ya. Ini koordinator wilayahnya. Jadi sampai setingkat provinsi gitu ya, tingkatnya provinsi gitu, dan kabupaten ada. Oke. Baik. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan dulu karena saya itu di bidang, kalau di sini saya kita lihat bahwa saya itu ada bidang sektor digital dan teknologi, dan saya adalah praktisi bidang ini, dan saya juga sangat passion saya adalah mengembangkan SDM. Jadi sebenarnya bagaimana mengembangkan SDM melalui bidang yang saya geluti lah ya gitu ya. Oke, nah mari karena saya seorang praktisi, jadi saya akan bicaranya tentang ini ya. Ini adalah industri yang warna kuning itu adalah sasarannya ya. Jadi sasarannya itu maksudnya sasaran pembelajarannya. Nanti saya akan, sebelum saya pergi ke sini, saya akan jelaskan dulu bagaimana, mengapa saya ingin mengembangkan SDM begitu ya. Saya mengembangkan SDM. Jadi saya berminat sekali dengan mengembangkan SDM. Nah, saya ingin kita pergi ke ini, World Competitiveness Index. Jadi World Competitiveness Index ya. Saya pakai ini saja untuk memperlihatkan bagaimana posisi Indonesia ya. Nah, kita lihat ini yang disurvei hanya 69 negara. Ya, yang peringkatnya hanya 69 negara. Nah, mari kita lihat ini yang di tahun 2025 dan kita lihat posisi Indonesia. Lihat. Yang nomor 1 Swiss ya, nomor 1 Swiss. Lihat bahwa Swiss itu tadinya peringkat 2. Jadi peringkat 1 sekarang bertambah plus 1. Sedangkan peringkat 2 yang tadinya peringkat 1 adalah Singapura menjadi peringkat 2, turun 1 ya. Nah, sekarang kita lihat, kita cari Indonesia. Mari kita lihat Indonesia terus. Dari 24, ini di tanggal level 24, 26, 27, Selandia Baru 33, Portugal situ. Nah, kita lihat. Jadi dari 69 negara yang disurvei tahun 2025, tingkat competitiveness Indonesia itu di 40. Menyedihkan sekali, besar negaranya tetapi competitiveness daya kompetisinya secara negara itu ke-40 tahun 2025. Dan sebelumnya itu, dan ini turun 13 tingkat. Tadinya kalau nggak salah 27 ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi ini Anda perhatikan bahwa jadi daya kompetisi kita itu buruk sekali ya. Buruk. Jadi kalau saya bandingkan kita dengan Malaysia, dengan Singapura, bayangkan Singapura itu nomor 2. Sekarang kalau kita lihat saja misalnya kalau Malaysia, jadi tetangga kita gitu ya, berapa ya tetangga ini Singapura. Mari kita lihat Malaysia. Nah, Malaysia itu di 23 ya, turun 11. Naik, bertambah 11 ya, jadi 23. Wah, kita memang harus kita akui kita buruk sekali ya SDM itu, dan kita harus sadarin itu ya. Nah kemudian kembali lagi saya ke sini. Jadi menyadari hal itu karena saya itu
concern dengan pengembangan SDM, keterampilan teknis ya. Nah, saya lebih banyak ke bidangnya yang saya ingin garap adalah potensi mengembangkan potensi SDM kita ke industri manufaktur ya. Nah, kalau Anda lihat ini berapa banyak nih yang ingin saya bangun ya dalam konteks populasi jumlah sekolahan ya. Nah, sekarang saya akan pergi ke begini dulu bahwa saya bicaranya SMK. Jadi karena ini level teknis, jadi keterampilan teknis. Nah, saya ingin ceritakan kepada Anda, menjelaskan tentang teori ini ya. Ini adalah 16 teori Charles Prosser. Anda kalau pergi ke internet Anda dapatkan. Ini semua hampir data-datanya semuanya hampir ada di internet ya. Apalagi sekarang dengan AI ya. Nah, tentang ini adalah 16 teori Charles Prosser tentang sekolah kejuruan. Ini ada 16 butir. Nah, ini 16 butir, nomor 16, nomor 3, terus 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 terus sampai sini ya. Sampai ke 16 gitu ya. Oke, ada 16. Tapi saya ingin 3 saja yang ingin saya presentasikan ya. Tentang ini ya. Jadi ini mengembangkan untuk supaya lulus, mempersiapkan siswa untuk bekerja setelah lulus pendidikan kejuruan. Nah, ini yang nomor 1 yang saya menarik, bahwa sekolah kejuruan akan efektif jika diajarkan dengan materi, alat, mesin, dan tugas-tugas yang sama atau di mana siswa akan bekerja. Nomor 1. Nanti kita kembali lagi ke ini ya. Kemudian yang nomor 8 saja, saya langsung dengan nomor 8 ya. Pendidikan kejuruan akan efektif jika diajarkan oleh guru dan instruktur yang telah memiliki pengalaman dan keberhasilan di dalam bidang menerapkan keterampilan dan pengetahuannya mengenai operasi dan proses kerja yang dilakukan. Gitu ya. Ini penting karena saya memang praktisi ya. Saya punya pengalaman dengan itu ya. Dan yang nomor 10. Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa hanya akan terjadi apabila training yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan merupakan pelatihan semata. Oke? Ya, oke. Jadi itu saja yang ingin saya cerita tentang yang 16 ini, 16 teori Charles Prosser ya. 16 teori Charles Prosser. Nanti kita akan kembali ke sana. Nah, sekarang kita yang nomor 1. Sekolah kejuruan akan efektif jika diajarkan dengan materi, alat, mesin, dan persoalan yang bersama, gitu ya, sebenarnya yang sama atau tiruan di mana siswa akan bekerja. Oke. Nah, saya akan kembali ke sini. Ya. Nah, Anda lihat di sini yang paling intinya anak-anak itu atau pendidikannya yang itu dilakukan itu untuk memberikan solusi bagi industri manufaktur. Mengapa solusi untuk industri manufaktur? Karena industri manufaktur itu relatif besar sekali, gitu ya, besar maksud saya itu dan sangat kompleks dan itu bagus sekali. Nah, ya gitu ya, itu nomor 1. Jadi di mana yang akan dilakukan? Seperti ini, ke industri manufaktur ya, ke industri manufaktur. Nah, kita kembali lagi ke teori Charles Prosser ya. Nah, ke nomor 8 ya. Ke nomor 8, kita kembali ke nomor 8. Pendidikan kejuruan akan efektif jika diajarkan oleh guru dan instruktur yang telah memiliki pengalaman dan keberhasilan di dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan mengenai proses kerja yang dilakukan, begitu ya. Nah, saya ingin berikan apa yang saya lakukan. Ini sebuah case study saja, case study sederhana yang saya lakukan di sebuah pabrik di Kerawang ya. Di Kerawang ya, Anda pasti tahu lah ya nanti pabriknya ini apa ya. Nah, waktu tahun 2000 itu saya diminta hanya sederhana sekali oleh manajemen. Tahun 2000 ya, Anda harus bayangkan ini tahun 2000. Jadi saya diminta hanya menyimpan data produksi dan runtime mesin secara otomatis dari mesin ya, karena manajemen membutuhkan ini ya. Nah, jadi waktu itu tahun 2000 faktanya atau realnya di lapangan itu ada apa? Nah, saya itu diberi
diberi tugas untuk mengambil data itu dari 15 mesin curing. Kemudian mereka pakai PLC 530 Allen Bradley dan komunikasinya data highway plus, begitu ya. Ini faktanya ya. Nah, kemudian solusinya seperti ini. Saya pasang satu komputer, kemudian dipasangin software SCADA, kemudian saya pasang juga database Microsoft SQL, kemudian dipasang Crystal Report untuk laporan, kemudian secara hardware dipasang KTX card di komputernya gitu, di server, dan dipasang kabel komunikasi. Nah, konfigurasinya hanya seperti ini saja, sederhana. Jadi peer to peer, ini sesuai dengan protokol data highway-nya di Allen Bradley ya, Allen Bradley PLC 530 itu. Jadi peer to peer. Nah, terus kemudian ujungnya ke kantor produksi lah kira-kira gitu ya, di monitor di sana ditaruh gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting bahwa setelah dikonfigurasi, jadi di sini kalau Anda lihat kami pakai SCADA dan kemudian SCADA-nya dikonfigurasi dan ini yang kami hasilkan ya. Yang dihasilkan ini. Jadi seperti tujuan manajemen hanya dua saja, saya diminta untuk mengambil data ini langsung. Nah, kalau Anda perhatikan ini di shift 1 itu mesinnya mana ya. Ini mesin line 1 mesin nomor 7, terus kemudian line 2 mesin berapa gitu ya. Kemudian itu yang diproduksi apa? Di line 1 itu, kemudian quantity berapa hasil di shift tersebut ya. Nah, kalau Anda lihat ini waktunya, ini tahun 2000 saya ambil bulan Maret. Jadi waktu tahun 2000 saya dapat ordernya Januari, kemudian bulan Maret sudah selesai ya. Nah, ini adalah sampel saja datanya. Kalau Anda lihat, ini datanya memang saya ekspor ke Microsoft Access ya. Microsoft Access. Ini Anda lihat bahwa ini ada 1239 laporan ya. Jadi saya tidak mengisi ini manual satu persatu. Nah, yang paling penting adalah di sini. Mari kita lihat. Jadi data produksi setiap mesin itu hitungannya hanya 3 detik. Jadi ini laporan dari mesin line 1 mesin 7 itu di jam 4. Nah, kemudian jam berikutnya di 3 detik kemudian di mesin line 1 mesin 9. Itu melaporkan hasil produksinya. Nah, jadi seperti itu. Jika Anda lihat ini dalam shift 1 mesin-mesin ini memberikan laporan hanya dalam hitungannya detik ya. Jadi itu sangat efisien ya laporannya. Jadi tidak perlu ditulis apa semuanya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah runtime. Nah, ini kembali ini waktu tahun 2000. Anda lihat ini recordnya ada berapa banyak record? 43.000 lebih recordnya yang saya kumpulkan. Maksud saya mesin secara otomatis. Nah, di sini ini servernya ini memang berjalannya 24 jam ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, jadi ini ban ini produk AL02 ini itu idealnya produksinya itu runtime-nya, kalau ngomong dimasaknya lah ya bicaranya, itu 12,6 menit. Nah, kemudian nanti dia kan harus tukar dengan bahan baku yang baru lagi, green tire namanya. Itu tutup bukanya gitu, buka dan tutup kembali untuk dibuka dikeluarkan ban yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ban yang baru green tire namanya, kemudian ditutup kembali. Itu waktunya 1,7 menit. Itu yang ideal ya, bicara yang idealnya 15 yang ideal. Nah, kalau lebih dari itu seperti ini 3,7 menit perusahaan itu mengkategorikan lah ya. Kalau di bawah 5 menit itu namanya Chakotay katanya problem kecil. Nah, setelah jika lebih dari 15 menit mereka sebutnya namanya trouble. Anda semua tahu bahwa kalau mesin mati itu kan berarti kehilangan produktivitas ya. Nanti dari sini kita bicaranya soal OEE ya. Nah, ini kan harus segera mungkin di solve gitu problemnya apa. Nah, sinyalnya kan harus diberikan ke manajemen ya. Nah, jadi itu yang saya bicara tentang ini tadi yang nomor 8 yang nomor 8 ini ya. Nah, saya itu punya pengalaman untuk melakukan itu ya.
saat itu memang dengan hardware-nya yang mahal lah kira-kira gitu ya. Nah, menerapkan ini. Nah, kemudian yang penting lagi kita akan bicara nomor 10 ya, nomor 10 ke nomor 10. Di nomor 10 ini dikatakan apa? Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa hanya akan terjadi apabila training yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan merupakan latihan semata. Nah, di dalam industri, nah saya ingin cerita ke sini. Jadi trainingnya diberikan bukan pekerjaan nyata. Ya, kita kembali ke sini. Ya, jadi pekerjaan yang harus dilatihkan adalah pekerjaan ke arah industri, ya. Nanti saya bicarain soal OII ya, tapi bahwa kita lihat dulu di sini. Jadi pekerjaannya tuh harus ke arah industri itu. Tetapi mari kita lihat ya. Saya bicaranya industri manufaktur ya. Saya bicarakannya industri manufaktur. Lihat bahwa ini adalah sekolah-sekolah yang ingin dididik ya. Sekolah vokasi maksud saya. Terserah juga SMA boleh atau apa ya. Nah, ini begitu banyak, tetapi industrinya sangat sedikit ya. Nah, sekarang ketika saya berpikir apa industri manufaktur yang ada di level desa. Jadi industri yang ada di level desa itu adalah industri penggilingan padi. Karena penggilingan padi adalah industri manufaktur ya. Kalau disederhanakan, industri manufaktur di penggilingan padi adalah ada gabah yang masuk, kemudian digiling, dan kemudian jadi beras. Berasnya jadi macam-macam lah gitu ya. Nah, proses sederhananya seperti itu. Nah, itu adalah industri manufacturing. Nah, jika anak-anak ini diberi pelatihan ini, anggap saja yang 14.000 SMK ini, itu diberikan solusi mengenai ini, industri manufaktur di penggilingan padi, maka mereka sudah mengetahui dasar-dasar bagaimana sistem informasi di industri manufaktur ya, begitu. Jadi ini banyak kali. Jadi ini adalah sebaran-sebaran penggilingan padinya ya. Nah, sembilan padinya, sebaran-sebarannya ya. Nah, jadi di Riau misalnya, kalau kita ngomong di Riau itu ada 461 pabrik yang manufaktur, maksud saya industri manufaktur, dan ada 1.000 lebih itu tempat untuk belajar gitu ya. Nah, sekarang apa itu yang akan dipelajarin? Apa yang dipelajari? Nah, yang akan dipelajari adalah OII. OII itu singkatan dari Overall Equipment Effectiveness. Nah, saya ingin menjelaskan mengapa OII itu yang menjadi dipelajari. Karena OII itu adalah begini. Ini penjelasan tentang OEE, Overall Equipment Effectiveness ya. Overall Equipment Effectiveness ya. OEE itu ada kalau di dalam kendaraan, di dalam mobil itu seperti dashboard sebenarnya ya. OEE itu menceritakan berapa sehat sebuah industri itu ya, berapa sehat. Dari itu itu indikator-indikatornya. Nah, dan jika disederhanakan, OII itu hanya perbandingan apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, begitu ya. Nah, apa yang terjadi, misalnya apa yang seharusnya terjadi, misalnya rencanakan produksi di industri manufaktur itu 10.000 gitu per shift gitu, atau per hari lah 10.000. Tapi kemudian ternyata hasilnya cuma 70.000 atau 60.000. Ada gap antara yang terjadi hanya 7.000. Kemudian apa yang seharusnya terjadi adalah 10.000. Nah, gapnya itu kan harus ditanyakan. Kenapa? Mengapa? Apa yang terjadi? Gitu kan, harus dikategorikan. Nah, di dalam OII itu dikategorikannya hanya 3 saja. Soal availability, productivity, dan kemudian dengan quality. Begitu. Hanya seperti itu saja. Jadi dibanding-bandingkan. Nah, sebenarnya OII itu intinya adalah menghilangkan efektifan ini, pemborosan kalau ngomong ya. Kalau dalam konteks manufacturing namanya 6 big losses, ini yang harus dibuang. Nah, dan harus dicapai berapa? Nah, begini, OII ini menurut studi ya, itu yang kelas dunia itu di atas 85%. Sedangkan rata-rata manufaktur itu di bawah 50%. Nah, jadi
dalam konteks pendidikan itu mereka sebenarnya harus dididik bagaimana menghasilkan ini. Nah, yang saya berikan contoh di sini di case study saya ini, data ini kan nanti untuk kepentingan OII itu, ya. Nah, hanya di masa sekarang untuk dapatin ini, jadi misalnya maksud saya ini dengan hardware ini ya untuk data acquisition lah, mengambil data lah ya. Kalau harus pakai PLC dan itu mahal semua, mahal sekali ya, gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya menggunakan alat-alat yang open source gitu ya, yang hardware dan software yang open source dan diproduksi ya dengan ini. Dan kemudian dalam konteks penghematan itu supaya murah, jadi bisa terjangkau oleh SMK ini untuk dijual lah ya, kira-kira ke sini lah ya, ke diterapkan di sini ya. Simple OII saja gitu ya, simple OII ya, pembelajaran. Tapi semakin lama semakin meningkat harus ke arah sini gitu ya keterampilannya. Oke. Nah, itu cerita tentang OII. Nah, begitulah kerjanya saya menjelaskan tentang kerja dari kami dari Bakti Taskin dalam hal ini bidang saya sektor digital dan teknologi informasi ya. Nah, jadi saya berharap juga bisa berkolaborasi dengan Anda sekalian untuk menjadi bagian dari membangun sumber daya manusia Indonesia yang punya kompetensi global. Terima kasih.